Saat ini kekuatan ada di tangan kita. Kekuatan yang membuat semua terhubung, terhibur, tercerahkan. Kekuatan yang mengatur ragam kebutuhan melalui teknologi digital kapanpun, dimanapun. Kekuatan yang tak hanya mengubah hidup kita, tapi juga negeri ini dengan pertumbuhan ekonomi yang positif, disertai pertumbuhan pengguna internet yang signifikan. Indonesia merupakan salah satu negeri dengan pertumbuhan ekonomi digital tercepat di dunia. Untuk itu, Indosat Ooredoo berkomitmen penuh dalam mendukung perkembangan ini. Selama lebih dari 50 tahun, kami tumbuh menjadi perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia. Pencapaian ini demi memberikan pelayanan yang cepat dan terpercaya. Kami berusaha untuk membawa dunia digital bagi semua melalui produk dan layanan yang membebaskan, jaringan data yang kuat, memperlakukan pelanggan sebagai sahabat, serta mendampingi kamu di era transformasi digital ini. Di Indosat Ooredoo, kami percaya dunia digital sudah seharusnya ada di setiap aspek kehidupan kita. Kami berkomitmen memberikan pelayanan digital terbaik untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita Indonesia di era digital ini. Kami mendukung ekonomi digital Indonesia dengan membangun koneksi terbaik, melakukan kegiatan bisnis bermutu, serta menjunjung program komunitas yang meliputi pelatihan bagi anak muda Indonesia agar bisa menjadi ahli developer di era digital saat ini melalui ID Camp, pemberdayaan perempuan berbasis teknologi, hingga program kesehatan masyarakat melalui mobil klinik. Sebagai partner utama, semua kami dedikasikan untuk Anda, karena kami adalah perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu tamu undangan, rekan-rekan komunitas developer, dan juga rekan-rekan media. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian di acara AM Ignite Launching Indosat Ooredoo Virtual Hackathon dan talk show Yuk Berubah, Pandemi Bukan Penghalang untuk Berinovasi. Senang sekali saya Liz Adianti dapat bertatap wajah langsung dengan para undangan dan juga rekan media sekalian di acara yang diselenggarakan oleh Indosat Ooredoo. Dan sebelum memulai acara hari ini, perkenankanlah saya menyapa Deputi Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Hari Santosa Sungkari. Selamat datang Pak Hari. Selanjutnya, Bapak Doan Siskus Kaldianto Lingga, Vice President of Data Traveloka. Selamat datang, Pak Doan. Selanjutnya, Direktur dan Chief Strategy and Innovation Officer Indosat Ooredoo, Bapak Arif Mustain. Selamat malam, selamat hadir di acara ini, Pak Arif. Selanjutnya, SVP Head of Business Innovation, Bapak Pridesta Yuda. Selamat malam, Pak Desta. Selanjutnya, rekan-rekan developer, rekan-rekan media, dan juga karyawan Indosat Ooredoo. Terima kasih sudah hadir di acara AM Ignite Launching Indosat Ooredoo Virtual Hackathon dan talk show Yuk Berubah, Pandemi Bukan Penghalang Berinovasi pada malam hari ini. Acara ini merupakan acara yang sangat spesial karena di malam hari ini, selain kita bisa menambah wawasan kita, sekaligus juga ada program spesial dari Indosat Ooredoo yang dapat diikuti oleh rekan-rekan semua. Dan jangan lewatkan juga kuis berhadiah, voucher belanja, menanti kamu di akhir acara nanti dan ikuti terus acara ini sampai selesai. Baiklah Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan semuanya, kita langsung saja mengundang Bapak Arif Mustain
Director and Chief Strategy and Innovation Officer Indosat Ooredoo yang akan menjadi host dalam bincang-bincang kita kali ini bersama kedua narasumber yang telah hadir. Sebelum saya serahkan acara ini ke Pak Arief, saya informasikan kepada rekan-rekan developer, media, ataupun karyawan Indosat Ooredoo yang akan mengajukan pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom komentar. Kepada Pak Arief, kami persilakan Pak Arief. Ya, terima kasih. Halo, iya. Halo Pak Arief, selamat malam. Apa kabar Pak? Baik, baik. Oke, salam sehat ya Pak ya, salam aman semuanya buat kita semua. Oke, silakan Pak Arief untuk langsung membawakan acara pada malam hari ini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, teman-teman developer yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Malam ini acara malam yang sangat istimewa buat kita, ya. Di saat ini juga kita mengikuti teknologi yang semakin maju dan berkembang. Jadi kemajuan teknologi itu juga memberikan target kita, yaitu bagaimana teknologi itu justru akan menjadi hub dari kolaborasi dari seluruh stakeholder nanti akan terlibat, gitu ya. Yang harapannya teknologi itu akan memberikan dampak bagi nah, pandemi COVID-19 ini yang kita hadapi saat ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai sebuah game changer atau juga sebagai sebuah wake up call buat kita semua. Untuk apa? Untuk melakukan transformasi teknologi inovasi. Nah, malam hari ini kita akan diskusi bagaimana kita bisa melakukan perubahan dan beradaptasi melalui teknologi dan inovasi di saat pandemi ini. Nah, hari ini pada malam yang istimewa ini kita kedatangan dua tamu yang sangat istimewa sebagai narasumber kita yang sudah tidak asing lagi yang akan menemani kita berbincang-bincang dengan tema yang sangat menarik. Yuk berubah, pandemi bukan halangan untuk berinovasi. Nah, mari kita sapa bersama-sama. Yang pertama adalah Deputi Bidang Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak Dr. Insinyur Hari Santoso Sungkari. Selamat malam Pak Hari Sungkari. Sehat Pak? Ya. Nah, yang kedua, kita juga kedatangan tamu istimewa, Vice President of Data Traveloka, Mas Doan Sisko Skardianto Lingga. Selamat malam, Mas Doan. Selamat malam, Pak Arief. Terima kasih for having me here. Thank you. Malam hari ini kita akan berbincang terkait bagaimana menghadirkan teknologi digital yang semakin inklusif sehingga bisa menjadi sebuah hub kolaborasi. Sedikit saya ingin mengenalkan yang pertama adalah Bapak Dr. Insinyur Hari Santoso Sungkari, Master Hukum. Pak Hari meraih gelar sarjana dari Institut Teknologi Bandung di bidang arsitektur. Kemudian master beliau di bidang Business Law dari Universitas Pajajaran, serta gelar doktor beliau di bidang Intellectual Property Right di universitas yang sama. Nah, beliau sudah malang melintang di berbagai bidang usaha, serta aktif sebagai dosen dan juga coach untuk startup yang ada di Indonesia. Nah, saat ini Pak Hari menjabat sebagai Deputi Bidang Destinasi dan Infrastruktur di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, narasumber kita yang berikutnya adalah Mas Doan. Mas Doan Sisko Skardianto Lingga. Mas Doan meraih bidang sarjana di bidang computer science dari Universitas Trisakti, kemudian beliau juga mengambil gelar master di bidang applied finance dari BINUS School, dan kemudian juga mengambil kelas eksekutif Executive Data Science Specialization dari the Johns Hopkins Universities.
Nah, karirnya dimulai sejak tahun 2004 sebagai software developer di Panasonic, kemudian sempat menjadi dosen di Universitas Trisakti, kemudian menduduki beberapa posisi di Excel Axiata, kemudian juga di OLX, dan saat ini menjabat sebagai Vice President Data di Traveloka. Nah, teman-teman sekalian, kita langsung saja untuk berbincang-bincang dengan narasumber kita. Hari ini kita juga dapat kado istimewa dari laporan dari IMD. Barangkali Pak Hari juga sudah baca. Jadi ranking Indonesia juga belum beranjak. Jadi posisi kita masih di posisi ranking ke-56. Dan ini semoga menjadi tantangan buat kita semuanya. Bagaimana kita terus naik kelas gitu ya dari IMD report yang baru dikeluarkan hari ini. Nah, kembali lagi bahwasanya saat ini teknologi digital itu sudah sangat berkembang cepat gitu ya. Jadi saya bilang ke teman-teman, kita mungkin ranking kita sebenarnya nggak turun, teman yang lain karena lebih cepat sehingga mereka akhirnya duluan ranking jadi naik gitu ya. Nah, dengan kemajuan teknologi itu tentunya muncul tantangan baru, yaitu bagaimana teknologi ini bisa nggak sebenarnya menjadi hub dari sebuah kolaborasi yang sangat memberikan banyak dampak bagi semua orang. Nah, kita mau mulai dulu dari Pak Hari Sungkari. Melihat teknologi yang berkembang sangat pesat ini, Pak Hari, sebenarnya apa sih upaya pemerintah yang sudah dilakukan untuk mendorong agar teknologi itu punya inklusivitas, gitu ya, sehingga punya dampak dan menjawab persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Saya persilakan Pak Hari Sungkari untuk merespon dari pertanyaan ini. Terima kasih Pak Arif. Karena saya terdengar? Terdengar Pak, bagus. Nah, saya ingin menambahkan, terlepas dari tingkat digital kita belum naik, saya harus juga memberitahu teman-teman bahwa Jakarta itu masuk 100 Emerging Ecosystem, ranking kedua setelah Mumbai, bahkan Zurich dan Helsinki di bawah kita. Ini adalah ekosistem startup digital ya, yang baru setelah yang 30 itu. Jadi ada dua sisi. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana pemerintah melakukan ini ya. Kita punya beberapa program, yaitu Bakraf sama Bapak Rekraf Digital Economy. Yang pertama adalah untuk menggali dan mematangkan talenta di bidang digital, yaitu programmers, data scientist, UI UX. Sedangkan yang BDE, Bapak Rekraf Digital Entrepreneurs, itu ditujukan kepada para UMKM yang goes digital. Nah, ini bisa meningkatkan tingkat digitalisasi kita. Sementara itu, secara fisik kami juga bekerja sama dengan coworking space seluruh Indonesia, yang dimana itu adalah sentra-sentra untuk mereka mempertemukan, dan kami juga sedang giat-giat membangun beberapa creative hub di seluruh Indonesia. Itu juga untuk seluruh ekonomi kreatif, di mana di dalamnya ada subsektor digital ekonomi. Nah, inilah tugas pemerintah. Kami pun memberikan grant kepada startup-startup, salah satunya adalah startup digital sebesar 100 juta bagi yang bisa itu dapat grant gratis untuk startup-startup itu. Nah, silahkan para talenta, para startup bersaing untuk melakukan program ini, setahun sekali ada. Begitu Pak Arif, terima kasih. Saya pikir kita dapat good news juga nih dari Pak Hari Sungkari tentang posisi Jakarta gitu ya, yang ternyata punya ekosistem startup yang sangat membanggakan gitu ya. Saya tahu persis Pak Hari Sungkari sangat memberikan atensi yang besar terhadap beberapa talent-talent kita yang sedang menggagas ide-ide besar. Nah, saya melanjutkan ke Mas Doan gitu ya. Bagaimana sih teknologi itu memang memungkinkan kita menciptakan sebuah inklusivitas gitu ya, dan kemudian berikan dampak yang tidak kecil gitu ya. Dalam konteks hal ini mungkin bagaimana Traveloka juga memberikan dan mengembangkan berbagai teknologi yang terkait dengan digital. Silakan Mas Doan. Iya, terima kasih Mas Arif. Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Hari juga dan pemerintah ya, yang tadi mendukung perkembangan startup di Indonesia,
dan terutama Traveloka gitu, yang bergerak di bidang OTA dan lifestyle. Jadi tadi kalau berkaitan dengan peranan teknologi ya, to support inclusivity and economic, right? So mungkin mungkin kita back to the past sebentar. Jadi Traveloka ini kan berdiri tahun 2012 ya, roughly di tahun segitu, 8 tahun yang lampau. Dulu waktu kita berdiri itu we are start a very humble start sebagai meta search. Jadi jangan dibayangkan Traveloka yang sekarang gitu ya. Jadi is a primary is just teman-teman datang ke website Traveloka and try to find dulu awal-awalnya flight ticket ya. That's it gitu. So we are only surfacing search result for flight route gitu ya. Tapi kemudian 8 tahun berselang dari flight route kita tambah hotel rooms, cuma belum bisa beli hotel atau flight booking di Traveloka gitu. Tapi evolving over time, then we also serving the last mile, which is dari hanya sekedar search platform menjadi transactional platform. Nah dari core flight and hotel, kita sadar kayaknya user needs-nya beyond that deh. Akhirnya during time kita launch experience, right? So you can also buy attractions supaya kalau sudah pergi ke luar kota tinggal di hotel ngapain gitu ya. And then beyond experience kita launch culinary, kuliner makan gitu ya. Whether you can go to the restaurant and dine gitu ya. Nah, after that kita sadar kayaknya beberapa user kita membutuhkan different payment method to complete the transactions. Dan kita come up with multiple payment channels yang sampai sekarang juga 30. Kemudian pada akhirnya kita membentuk satu sub produk sendiri untuk serving credit. Jadi teman-teman bisa buy any Traveloka product with some sort of credit method gitu ya. Itu semua terjadi dalam kurun waktu less than 10 years. Bahkan kalau dipersempit 8 tahun gitu ya. Jadi itu semuanya bisa terjadi through technology gitu ya. So I think that technology equal with innovation, right? Nah, kenapa ini penting? Karena inclusivity for me sama dengan demokratisasi teknologi supaya lebih banyak lagi orang-orang yang merasakan manfaat dari service yang kita tawarkan gitu ya. Jadi implikasi dari 8 tahun journey tadi, sekarang ada sekitar more or less ya, ada sekitar 100 maskapai atau airline yang kita support, ekuivalensinya 100.000 routes gitu ya. Lalu ada sekitar 1 juta hotel yang bisa teman-teman roughly book di seluruh dunia gitu ya. Dan on the other hand, dari sisi demand, we are facilitating millions of transactions per year gitu. Jadi dengan itu jadinya kita memberikan satu platform atau ekosistem yang melayani supplier and consumer at the same time gitu ya. Jadi tadi first is about evolusi mendengarkan what the user needs. Yang kedua tadi tentang scale, tentang membangun ekosistem. Dan yang ketiga mungkin yang gak kalah penting adalah selama 8 tahun itu pasti banyak sekali banyak sekali crossroad di product decisions mana yang kita harus tempuh gitu. Nah, itu membutuhkan data gitu ya. Jadi I think to use data, to have data as part of your decision making processes, dan lebih lanjut lagi use data to support product innovation gitu. Jadi data itu produk sendiri gitu ya. Itu sangat penting. Jadi bagi saya kombinasi ketiga itu adalah I think the learnings yang kami lalui sebagai Traveloka in the past 8 years with regards to bring digitizing technology for the travel dan lifestyle di Asia Pasifik. Ya. Luar biasa nih dari pengalaman dari teman-teman di Traveloka ya. Jadi kita bisa membayangkan betapa memang sebuah teknologi itu mampu merengkuh gitu ya. Tidak hanya satu stakeholder gitu ya, tapi berbagai stakeholder yang dimasukkan ke dalam sebuah ekosistem gitu ya, sehingga jutaan para pemangku kepentingan ini dari hotel, dari maskapai itu kemudian dengan teknologinya Traveloka bisa dijahit gitu ya. Dan menurut saya ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa gitu ya. Nah, saya selalu mengibaratkan sebuah entitas digital itu, apakah
sebuah enterprise itu di digital itu kayak semacam colokan gitu ya. Sehingga kalau banyak yang mencolokkan ke dalam diri kita, mohon maaf nih, ini akan semakin membuat kita bisa membangun sebuah ekosistem yang semakin membesar, dan dampaknya kita bisa membayangkan seperti Traveloka hari ini. Jadi ini luar biasa. Nah, sebelum kita memasuki ke sesi kedua, sepertinya kita perlu untuk menyaksikan yang satu ini, untuk bersama-sama kita rehat sebentar dan kita saksikan tayangan yang satu ini. Ya, malam hari ini kita akan lanjutkan kembali untuk sesi yang kedua. Pak, hari ini kan kita begitu hari demi hari mengikuti ya kemajuan teknologi dan berbagai inovasi yang terus hadir gitu ya. Nah, saya ingin dapat perspektif dari Pak Hari gitu ya. Apakah pandemik ini akan menjadi permasalahan atau dari sisi lain bahkan bisa menjadi peluang ya? Dan bagaimana kemudian kita melihat ini menjadi sebuah upaya untuk memajukan Indonesia ketika justru dalam situasi pandemi ini, bagaimana kita bisa melihat situasi yang barangkali sebagian orang melihat ini sebagai sesuatu yang tidak membuat mereka mampu melakukan banyak hal gitu ya. Tapi saya ingin sangat mendapatkan insight dari Pak Hari ini. Bagaimana kemudian kita melihat tantangan dan peluang di era pandemi ini. Silakan Pak Hari. Terima kasih atas pertanyaan Pak Arif. Jadi pandemi ini sektor ekonomi yang paling terdampak adalah pariwisata. Yaitu hotel, restoran, dan airlines. Dan juga kena kayaknya ke Traveloka, Mas Doan. Karena sektor yang tangannya Mas Doan, tapi saya yakin Traveloka akan tetap survive. Nah, begini Pak Arif dan kawan-kawan, pada saat pertama pandemik memang ekonomi semua runtuh, turun ya. Tapi pada bulan April itu ada hasil riset dari Nielsen, ada beberapa kenaikan penjualan lewat online. Apa waktu itu? Makanan, farmasi, obat, dan alat-alat masak. Itu awal-awal April. Kenapa? Orang WFH, banyak yang belajar masak. Ya. Terus di sisi lain muncul yang namanya kenaikan food and beverage itu muncul karena banyaknya cloud kitchen. Jadi orang yang jago-jago masak mulai jualan tanpa mereka harus mengetahui manajemen restoran. Nah, ini suatu kabar baik. Jadi pandemi ini adalah memaksa kita melakukan percepatan digitalisasi. Nah, itu
Tapi yang sektor pariwisata masih terdampak sampai saat ini. Saya saat ini juga sedang di Labuan Bajo untuk membantu merebound pariwisata di sini. Nah, lalu kemarin kalau kita lihat laporan Kementerian Keuangan mengenai hasil ekonomi kuartal kedua, di mana kita adalah minus 5,3% year to year dari kuartal kedua tahun lalu, atau minus 4,1% dibandingkan kuartal pertama. Namun ada 3 sektor yang mengalami kenaikan, yaitu penyediaan air bersih, infokom, dan paling tinggi adalah pertanian, perkebunan, dan perikanan, itu 16%. Nah, di Bali pun saya ngalami beberapa petani-petani itu mereka menjual, yang tadinya jual ke hotel. Nah, hotel banyak, sekarang hotel di Bali occupancy rate-nya hanya 5% dari yang biasa 90%. Drop. Supply-nya mereka drop. Nah, ada beberapa platform pertanian food yang menjual barang-barang petani ini ke Jakarta. Jadi kalau dulu arus logistik adalah dari Jakarta ke daerah, sekarang banyak dari daerah ke Jakarta. Makanan kan basic needs, itu tetap diperlukan. Nah, asal mereka, para produser atau petani itu mau merubah channelnya yang tadi fisik menjadi omni channel. Apakah itu lewat e-commerce atau lewat social media atau bahkan lewat chatting. Nah, beberapa ada yang berhasil. Jadi alhamdulillah yang petani-petani yang di desa-desa ini, dan saya juga dapat konfirmasi dari Kementerian Pedesaan, di desa itu sebagian besar tidak terdampak ekonominya. Yang terdampak ekonominya terutama ada di kota-kota, terutama adalah pegawai-pegawai hotel dan restoran dan airline sekarang, itu yang paling utama. Jadi di pandemi ini kalau kita bisa melihat ini secara positif, ada hal-hal yang bisa naik. Jadi saya selalu kalau ke daerah-daerah saya bilang coba switch ke online deh. Ya, kalau makanan selalu ada yang beli. Itu kan ada penurunan ekonomi bukan berarti nggak ada duit. Itu yang belanja pada saving sekarang karena nggak belanja apa-apa, nggak, mall tutup, apalagi Jakarta PSBB. Nah, mereka buatkan channel khusus untuk mereka supaya belanja. Nah, itu saya coba. Dan itulah yang dilakukan pemerintah adalah mendampingi ya agar mereka Nah, kami punya program bersama juga Kementerian namanya Bangga Buatan Indonesia, agar kita membeli banyak produk Indonesia mulai dari apparel, baju, makanan. Nah, sekarang ini ada 60 juta UMKM seluruh Indonesia yang connect ke digital, katanya baru 8 juta. Kami punya target seluruh kementerian agar pada akhir tahun menjadi 10 juta. Dengan caranya adalah mempromosikan produk-produk Indonesia lewat program digital. Nah, itu saya ngeliat sisi positifnya seperti itu. Ya. Mudah-mudahan ini akan banyak lagi menjalar dan menular kepada para UMKM sehingga nanti mereka lah yang akan membesarkan ekonomi Indonesia. Demikian Pak Arif, terima kasih. Ya, luar biasa nih dari Pak Hari. Jadi kita bisa menangkap gitu ya energi positif yang disampaikan oleh Pak Hari tadi gitu ya. Dan saya pikir ini sesuai dengan tema kita, bahwasanya pandemi itu bukan halangan untuk kita berinovasi gitu. Dan kita bisa melihat betapa Pak Ari pun sekarang juga masih di Labuan Bajo untuk kemudian menyalakan kembali gitu ya. Semangat-semangat untuk mencari jalan keluar gitu ya, peluang-peluang yang mungkin ada. Nah, untuk Mas Doan gitu ya, karena sebagai pelaku ini yang tadi juga disampaikan oleh Pak Hari, yang langsung terimbas tentang pandemi. Ini bagaimana Mas Doan di situasi sekarang ini ya, di Traveloka bagaimana melihat pandemi ini seperti apa gitu ya? Silakan Mas Doan. Ya, terima kasih Pak Arif. Jadi tetap sih, the overall sentiment dan spiritnya harus positif kan. I think setiap kali ada krisis atau setiap kali ada tough moment ya seperti saat ini gitu ya, ini kan sudah berulang sepanjang sejarah kita gitu ya, baik itu ekonomi maupun kesehatan. Kalau kita bisa bertahan dan kita bisa rebound atau kita bisa tegak berdiri gitu, we will become we will become stronger gitu. So that's the thinking that we are having in mind gitu ya. Although betul, I think across the world ya, OTA dan entertainment dan lifestyle itu industri yang paling ke-hit. I think many reports from McKinsey or BCG and whatnot say the same thing. Cuman kalau kita lihat pakai kacamata ya, kalau kita lihat dari sudut pandang gelas setengah penuh, I think there are a couple of learnings, bahkan inovasi yang bisa terjadi because of this turbulent moment gitu ya. I think yang pertama
I think for startup, it's very important for us to have very prudent cost control, right? Apalagi teknologi ya. I think sometimes for a technology company, technology cost can be easily more than half of your cost gitu to run your platform. Nah, jadi dengan adanya momen kemarin, kita jadi banyak sekali melakukan terobosan-terobosan di bidang cost control and cost optimization gitu. Mulai dari fixing the technical debt, low hanging fruit, atau sampai bahkan beberapa revamping architecture gitu, yang to ensure that when the traffic goes back, we will be even having more better service level to serve our customers gitu ya. I think that's the first thing, right? To ensure that we are economically prudent gitu ya. Yang pertama gitu. Yang kedua, I think it's about pattern gitu ya. I think benar sekali. I think Indonesia kita masih we are still on the path of recovery. And I think it still needs some more time. Cuman on the other geography yang mana Traveloka beroperasi ya, we see a very strong sign of recovery. So for instance in Vietnam gitu ya, I think couple of weeks ago, ini sebelum Vietnam memasuki fase kedua restriction ya, mereka bahkan sudah mencapai setengah dari COVID numbers, pre-COVID numbers, within just 2 months, 3 months. So it's very encouraging gitu. Thailand also having the same trajectory. Of course, yang leading the chart is China, right? So it kind of shows that, yeah, I think as long as we can manage the situation, all aspect together, recovery trajectory itu sangat mungkin terbuka. Nah, kalau kita masuk lagi ke Indonesia, there are couple of emerging trend yang dulunya mungkin nggak terlalu imminent, tapi sekarang jadi new source of growth gitu. For instance, probably teman-teman juga salah satu dari para aktornya, the number of staycation, for instance. Tadinya mungkin radius travel itu in average mungkin let's say 300 km sampai 500 km. Sekarang mungkin radius travel itu kalau staycation less than 100 km. So that's a type of new emerging trend yang kalau kita pakai positive mindset, let's ensure that we are providing the right set of product experience to cater that gitu ya. Jadi for instance sekarang mungkin teman-teman kalau go to Traveloka platform, there is a feature called buy now, stay later. So to prolong your stay. Atau you can sorting order your hotel based on proximity misalnya. So the closest to the furthest gitu. So I think that's the type of innovation yang apa ya? Yang di-drive dari the moment gitu. Jadi kita selalu berpikir seperti ini sih. Goal-nya fix, so the why-nya fix, tapi the how-nya should be flexible. And to adopt a new how is very important. And to test new how over and over again is very important. Mungkin I think that is the two learning yang saya bisa lihat dari pandemi ini. Mungkin terakhir yang ketiga kali ya. Ini nggak kalah penting. Karena tema dari event ini kan inovasi gitu. Inovasi itu penggeraknya apa sih? People that need to have a belief, right, to your cause gitu. Nah, kalau teman-teman ada di dunia travel, pasti pada saat the severe moment gitu ya, Maret April seperti yang tadi Pak Hari mention, pasti your confidence is being shaken, right? Mau nggak mau ya. I think on that moment gitu, apalagi pelaku kreatif gitu, bagi saya itu kesempatan bagi kita untuk to ensure that your team member stay firm and stick to your goals gitu, and to ensure that they are having cool projects to work on, which is yang contoh yang saya sebutkan tadi, dua pertama gitu. Jadi kalau kita just see the statistic goes down gitu, without thinking, okay, what can we do better, what can we do better, what are the other patterns yang kita bisa exploit for the sake of our users and for our suppliers, I think that's going to be tough. Tapi I think luckily kayaknya I think puji Tuhan, I think we are sticking to that course gitu, to the 3 course. Pada akhirnya sekarang I think the situation is not as severe as March atau April, but kita still cautious and we are still trying to be opportunistic dan sensitive terhadap kebutuhan users through product innovation. I think that's the way Traveloka see the turbulent moment lah ya, Arif. Ya, wah, luar biasa nih. Jadi kita bisa membayangkan ya,
energi positif itu luar biasa ya. Mindset positif yang disampaikan Mas Dewan itu ternyata punya dampak yang luar biasa untuk kita tidak pernah diam gitu ya. Dan ternyata banyak yang sudah dilakukan gitu ya selama pandemi ini gitu ya. Yang saya sangat terkesan dengan poin ketiga tadi bahwasanya kita tetap harus tracking bagaimana kesulitan user dan bagaimana kemudian menghadirkan solusi karena tadi kan nggak mungkin lagi kita traveling jauh terus kemudian disediakan layanan tentang proximity hotel dan sebagainya itu waduh luar biasa ya. Artinya nggak nyerah lah gitu ya, nggak nyerah. Jadi memang betul pandemi itu harusnya kemudian tidak menjadi penghalang buat kita untuk berinovasi. Nah, sebagaimana kita tadi ya yang disampaikan oleh para narasumber kita, mana kondisi saat ini adalah saat kita harus bisa adaptif, bahkan punya resilience yang tinggi gitu ya, sehingga kita bisa untuk bertahan bahkan tidak hanya untuk survival mode, tapi juga mencari cara-cara baru sampai how to-nya itu yang kemudian di-create gitu. Sehingga kita menciptakan inovasi-inovasi baru guna mendukung kondisi saat ini dan ke depan. Nah, rekan-rekan sekalian, menjawab tantangan di masa pandemi ini, Indosat Ooredoo sebagai perusahaan telekomunikasi terdepan di Indonesia menggagas suatu program ya untuk mendorong talenta-talenta hebat di Indonesia, ya khususnya para talenta muda yang punya ide-ide besar gitu ya, untuk menciptakan solusi yang inovatif bagi berbagai persoalan yang sedang kita hadapi. Penasaran apa itu? Apakah programnya? Mari kita simak video berikut ini. Nah, teman-teman sekalian, untuk lebih jelasnya tentang Indosat Ooredoo Virtual Hackathon ini, saya undang Mas Pridesta selaku Senior Vice President Business Innovation Indosat Ooredoo untuk menyampaikan presentasinya. Saya silakan Mas Desta. Terima kasih Pak Arief. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Izinkan saya untuk menjelaskan program yang kami miliki untuk Virtual Hackathon Indosat Ooredoo 2020. Program pertama yang kami miliki untuk tahun ini adalah Global Ghost Jam. Indosat Ooredoo sebagai bagian dari gerakan global untuk menghadirkan kehidupan yang jauh lebih baik di 2030, menghadirkan Global Ghost Jam 2020 di Indonesia. Tahun lalu, kami sudah menghadirkan program serupa dan mendapatkan atensi yang luar biasa. Next. Berikutnya, Mbak. Silakan. Oke. Untuk Global Ghost Jam, kita memiliki 4 tema utama, yaitu Public, Education, Nature Climate, and Sustainability Development for People and Planet. Kita sangat menyadari sebagai bagian dari komunitas global, kita harus paham bahwa kita harus menciptakan social innovation untuk social impact. Maka dari itu, Global Ghost Jam 2020 memanggil para rekan-rekan inovator untuk menjadi bagian dari solusi global. Program berikutnya adalah selanjutnya, Hack Data 2020. Sama seperti program yang pernah kami jalankan di tahun 2019, kami mengajak para rekan-rekan yang biasa dan sangat terbiasa menggunakan berbagai macam algoritma data untuk melakukan pengolahan persona yang telah
kami sampaikan, mulai dari mahasiswa, pekerja, entrepreneur, sampai dengan selebgram dan seterusnya. Karena dengan penggunaan data yang seperti disampaikan oleh teman dari Traveloka tadi, kita bisa menghadirkan sebuah solusi baru untuk yang Indonesia yang lebih baik, khususnya how industry 4.0 dealing dengan post pandemic. Dan yang berikutnya, program kami adalah CHEC 2020, di mana kami mengangkat topik women health, equality, welfare, and also empowerness. Seperti kita pahami dan kita ketahui bahwa segala sesuatu itu tidak bisa dimulai dari sesuatu yang besar, kita mulai dari sesuatu yang kecil. Kalau kita melihat bagaimana Google starting from garage, come to Googleplex, sehingga kami mengajak dan mengencourage semua rekan-rekan inovator digital talent di Indonesia untuk ikut dalam program yang telah kami siapkan. Kami membuat 3 program terpisah agar kami bisa menggapai dan mengajak sebanyak mungkin semua horizon dari minat, bakat, dan juga capability dari rekan-rekan. Nah, sekarang bagaimana prosesnya? Journey akan di-start mulai dari launch dan registration. Hari ini kita sudah launch program, sampai dengan submission kami tunggu di tanggal 30 Oktober. Lalu kita akan masuk ke fase seleksi dari 1 sampai dengan 8 November, coaching dan mentoring. Karena kami sadar kami harus mengadakan sebuah proses untuk membuat upskilling dan reskilling bagi rekan-rekan inovator dan juga rekan-rekan digital talent. Setelah itu kita akan masuk ke final judging dan final judge. Kemudian kita akan memberikan hadiah yang berupa uang dan juga in-kind rewards. Karena kami ingin mengajak setelah rekan-rekan mengikuti program, rekan-rekan bisa menjadi bagian bagaimana sebuah inovasi dan juga digital talent itu bisa mengadakan perubahan bagi Indonesia. Khususnya sesuai dengan tema yang telah kami angkat. Oke, kalau itu jangan lupa daftar sekarang di www.hackathon.lime-innovation.id. Kami tunggu kehadiran rekan-rekan semua. Terima kasih. Kembali ke Pak Arief. Silakan, Pak. Ya, makasih Mas Desta. Jadi program Indosat Uridu Virtual Hackathon 2020 ini memberikan sebuah nuansa yang berbeda. Jadi ada dari hack datanya, ada global jamnya, kemudian ada juga yang si hacknya. Jadi komplit gitu ya, menyasar beberapa segmen yang kita lihat akan memberikan sebuah nuansa yang akan sangat berbeda di tahun 2020 ini. Nah, saya sekali lagi juga mengajak, yuk kita ramekan dan siapkan ide-ide terbaiknya dan kita daftarkan. Pak Hari dan Mas Doan, saat ini di YouTube viewernya udah 400 gitu ya, dan ternyata pertanyaannya sudah masuk banyak sekali gitu ya. Nah, kita coba mencoba merespon gitu ya, gitu ya. Beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sekarang bersama-sama dengan kita untuk mengikuti acara ini. Jadi dari 405 viewer itu kita coba ambil beberapa karena nggak mungkin kita jawab satu persatu. Nah, ini sudah ada satu yang muncul gitu ya. Dari Mas Farid Marham. Jadi tanya, bagaimana dari sisi Traveloka, berarti ini untuk Mas Doan ya, yang mungkin terdampak dari pandemi ini. Bagaimana inovasi yang berusaha diciptakan, Mas Doan? Nah, ini pertanyaannya menarik ini. Dari Mas Farid ya? Iya. Terima kasih Mas Farid. Iya, tadi saya sudah singgung sedikit banyak di sana kan. I think the core of it is be sensitive to what the user is, the new habit or the new state of the users lewat listen to your data gitu ya. I think itu core-nya gitu. I think after that itu akan lead ke ide-ide untuk serving user needs. Tadi seperti yang saya sampaikan, I think esensinya kan user itu punya kebutuhan yang kita bisa baca lewat pola penggunaan mereka pada saat pandemi ini dibandingkan dengan sebelum pandemi. Jadi to have that sensitivity is quite important, dan kita mulai bangun
produk innovation di atas itu gitu. Jadi contohnya seperti saya sampaikan kan Mas Farid. Jadi ya on the hotel side kita sadar ada emerging trend close proximity staycation gitu. Of course with a safety protocol, right? Jadi buy now stay later itu something yang hasil dari tadi what we see from the pattern of the users. I think beyond that on the flight misalnya kita sadar betul bahwa pemerintah impose certain protocols untuk memastikan everything is safe. Sekarang di Traveloka you can also purchase COVID test, right? And at your fingertips gitu ya, in line dengan journey your ticketing purchase gitu. I think that's the other side gitu. Itu juga hasil dari adaptif dengan pola pelanggan gitu. On the other hand, we also realize that at this point of time, mungkin kita perlu melakukan sedikit boost ke industri untuk ignite lagi demand gitu ya. Jadi kita bekerjasama dengan para suppliers yang menurut kita quite they need to get some they need to get some demand. Kita rilis the new features yang kalau teman-teman I think every Friday setiap jam 7 malam gitu. Actually now you can open the Traveloka app dan ada live streamnya di sana gitu. So we launch a video streaming service where you can do a real time purchase untuk item-item hotel yang hanya dijual di that point gitu. Jadi kita ajak rekan-rekan hotel untuk berkontribusi with special discount, special offer. At the same time, kita package dengan bungkusan teknologi gitu, which is live stream yang kita nggak punya sebelumnya, that feature. Bayangkan ya, ada fitur video streaming in your app gitu ya, as native as YouTube mungkin, the experience minimized and whatnot di Traveloka app. Jadi itu semua juga untuk apa? Untuk to ignite demand gitu ya, in a very controlled way gitu. So I think again balik lagi ke poin pertama saya kan, so to listen to your users by observing the pattern that they are showing through data gitu, and try to build features yang addressing that gitu. And satu lagi mungkin yang saya belum sampaikan tadi, itu semua feature tadi itu nggak ujuk-ujuk ada jadi feature full bloom seperti itu ya. Jadi mungkin juga ini digunakan di many tech companies gitu ya. We need to selalu punya MVP mindset. So MVP mindset itu maksudnya adalah kalau mau bangun mobil, probably you need to build a skateboard first, and then prove that the skateboard concept is working, baru bangun mobilnya gitu. Nah di tengah-tengahnya ada apa? Ada experimentation. Jadi testing, karena begitu kita allocate technology resources, itu ada cost-nya kan. Tadi ingat yang pertama kali saya sampaikan, cost itu kan, I think cost prudent itu very important in the crisis moment gitu. Jadi always wear your testing hats gitu. Jadi semua fitur-fitur yang saya sampaikan tadi itu udah melewati rigorous of test. Sampai akhirnya kita sadar, kita berpikir kayaknya yuk kita bangun beneran dan kita bikin full bloom produknya gitu in Traveloka. I think that's mungkin itu ya jawaban singkat atau panjangnya dari pertanyaannya Mas Farid tadi, Bapak Arif. Ya, makasih nih Mas Don. Waduh, jawabannya melebihi dari ekspektasi gitu ya. Jadi tidak hanya dikasih apa inovasi yang dibuat, tapi cara berpikirnya itu yang menurut saya lebih mahal gitu ya. Untuk mulai dari listen ke user gitu ya, listen dari data, mengobserve gitu ya. Saya pikir yang akan mau ikutan virtual hackathon-nya Indosat udah dikasih tahu nih clue-cluenya gitu ya dari Mas Doan gitu ya. Termasuk tadi ya mindset tentang MVP gitu ya. Saya pikir ini sangat penting gitu ya. Jadi kita tidak perlu menunggu sebuah kesempurnaan gitu ya, tapi kemudian kita sendiri sudah melakukan berbagai validasi melalui MVP yang kita ini. Jadi ini pertanyaan pancingannya bagus sekali. Jadi Mas Duan udah langsung kasih semuanya gitu ya. Bukan hanya apa yang kemudian Traveloka udah lakukan dan ternyata luar biasa banyaknya. Saya juga terus terang baru tahu ternyata sudah sekian banyak yang sudah dilakukan selama pandemi ini ya untuk dari Traveloka sendiri. Oke, kita coba beranjak ke pertanyaan kedua karena sebenarnya sudah menunggu juga gitu ya dari
Yutian Chandra Kirana. Tanya, yang membedakan dari sebelumnya, apa ini ya? Yang membedakan dari sebelumnya, mengingat sekarang sedang dilanda pandemi. Saya pikir ini bisa dijawab oleh Pak Hari dan Mas Doan gitu ya. Jadi apa sih yang kemudian membuat kita berbeda antara sebelum dan sesudah pandemi ini gitu ya? Saya mohon dari Pak Hari sendiri dulu untuk merespon dari pertanyaan ini, Pak Hari. Terima kasih. Jadi pada saat pandemi ini saya kembali bicara di dunia kreatif ekonomi dan juga pariwisata. Kita diminta untuk memberikan solusi yang berbeda. Contoh, di dunia musik, seni pertunjukan. Dunia musik itu, para musikus itu bisnis modelnya dua. Satu dari royalti, itu tetap jalan. Satu lagi adalah performance. Nah, performance ini yang sekarang anjlok. Karena kita dilarang untuk berkumpul, nonton di suatu gedung konser beramai-ramai. Beramai-ramai atau di suatu gedung tertutup. Gitu. Nah, sekarang diminta suatu inovasi. Nah, sekarang banyak konser-konser online, daring, yang bermunculan. Nah, saya ingin sampaikan bahwa pada bulan Juni kemarin, itu grup band terbesar saat ini dari Korea, BTS, itu melakukan konser online berbayar. Bayarnya $35, satu karcis, bisa ditonton beramai-ramai serumah. Yang nonton itu 54.000 penonton seluruh dunia, itu 107 negara. Jadi cara-cara itu yang dibutuhkan sekarang. Nah, ini juga berlaku untuk yang lain ya. Nah, ini sangat berkaitan sekali dengan konsep ini dari Steve Blank, namanya customer development. Nah, kita dengan adanya problem, ini sebenarnya di balik tiap problem akan ada suatu solusi dan peluang. Steve Blank itu mengajarkan adanya customer discovery. Di customer discovery kita mendiscover apa yang dialami oleh customer saat ini. Dengan adanya pandemi ada problem yang kita harus solve ya. Lalu kalau kita sudah dapat sudah terverifikasi problemnya, kita buat MVP. Nah, disinilah hackathon itu berguna, menjalankan MVP. MVP itu adalah produk minimum yang bisa dites ke customer dengan minimum feature. Nah, ini namanya customer development. Kalau itu landing page udah banyak yang pakai, terbukti bahwa solusinya itu berguna. Kalau itu tidak dipakai, artinya bisa solusi tidak berguna atau memang problemnya tidak ada. Nah, di sini beruntung dibandingkan 20 tahun yang lalu waktu kita buat suatu usaha, karena ada metodologinya. Dahulu tidak ada metodologi. Tidak ada metodologi yang diajarkan Steve Blank sama Eric Ries. Saya waktu mendirikan perusahaan tahun 94, metodologi saya bukan startup, tapi trial up. Trial error, dan up gitu ya. Sekarang dengan startup ini, apalagi ada banyak hackathon ini, saat kita untuk membuktikan MVP kita benar atau tidak. Nah, setelah itu terbukti baru kita scale up. Nah, terima kasih sekali nih Indosat melakukan ini agar banyak orang membuat MVP baru yang bisa terbukti memberikan solusi, terutama di masa pandemi ini. Dan kita mulai dengan sesuatu yang positif. Dan saya percaya juga bahwa jangan hanya berpikir untuk mensolusikan pandemi ini. Saya percaya COVID itu akan ada vaksinnya tahun depan. Jadi siap-siap juga untuk kita mulai yang sekarang new normal menjadi new normal lain yang nanti setelah ada vaksin. Jadi tetap saya percaya dan solusi itu akan ada jika kita dapat berpikir berbeda dengan sebelum pandemi COVID. Terima kasih. Ya, wah ini luar biasa nih tipsnya dari Pak Hari Sungkari gitu ya. Tapi spirit untuk selalu melihat setiap ada tantangan seperti itu, selalu di baliknya ada peluang gitu ya. Itu menurut saya juga sangat akan membantu masing-masing diri kita untuk mencoba sesuatu yang baru juga gitu. Yang tadi tipsnya sudah disampaikan oleh Pak Hari tentang bagaimana kita melakukan observasi gitu ya, melakukan discovery terhadap di aspek users gitu ya, yang mungkin mengalami banyak persoalan yang sekarang kita sendiri juga banyak mengalami itu gitu. Tapi
di balik itu ada orang-orang yang kemudian justru melihat itu menjadi sebuah peluang dan sampai kemudian menjadi MVP yang nanti akan kita sama-sama diskusikan di Virtual Hackathon Indosat Ooredoo. Mas Doni, Mas Don, mau ada yang mau disampaikan Mas terkait bagaimana situasi sebelum dan saat ini sedang kita mengalami pandemi ini? Ya, saya setuju sekali dengan yang Pak Hari baru sampaikan. Mungkin singkat aja dari saya. I think ya kalau setiap krisis itu kan ada ini ya, ada stage-nya ya. I think the crisis itself, lalu stabilize, recover and grow, right? I think the one yang mungkin nggak membedakan, cuma membuat kita lebih intens lagi adalah berpikir. So waktu kita ada di fase crisis, think what we need to do on the stabilized moment gitu, karena it will happen soon, right? Waktu kita di stabilized state, think what we can do on the recover moment. Nah waktu kita di recovery moment, think what we can do for the growth moment. Jadi always think ahead and tingkatkan agility dan velocity kita in testing and stress testing our ideas gitu, karena itu quite important. Jadi jangan momennya terjadi baru kita siap-siap gitu. So you need to be prepared before that every moment. Nah every moment itu biasanya akan diwakili oleh different user needs or demand gitu ya, yang nggak terlalu jauh dari momen sebelumnya. I think that's mungkin itu kali ya yang saya rasa yang saya rasa bukan membedakan ya, cuman yang kita intensify di dalam org kami gitu loh Pak. Ya, makasih Mas John. Jadi selalu akan punya looking forward, karena setiap momen itu nggak akan terus statis di situ gitu ya. Jadi kalau kita krisis itu udah ada yang bisa bayangin habis ini harus bicara di kelas berikutnya, itu kelas stabilize gitu ya. Habis itu nanti sudah ada yang mikirin gimana nanti growth gitu ya. Jadi menurut saya isu yang disampaikan oleh Mas Duan ini sangat relevan. Jadi kita tidak kemudian terkungkung dengan apa yang ada di depan mata gitu, krisis gitu ya. Tapi di belakang itu sudah orang berpikir apa sih the next step-nya gitu ya. Dan itu dilakukannya justru pada saat krisis ini. Ini menurut saya luar biasa clue dari Mas Duan tadi. Ada lagi ini teman-teman yang kita coba mau respon, karena tadi saya disampaikan ada kurang lebih ada 15 penanya ini. Ini kalau dijawab semua bisa sampai tengah malam. Silakan kalau masih ada yang mau ditampilkan dari beberapa pertanyaan yang sudah muncul dari komen-komen yang kemudian disampaikan dalam bentuk pertanyaan. Silakan ditampilkan. Nah, ini juga dari Mas Muhammad Afif. Tanya, pada pandemi ini awalnya tidak begitu terlihat dan terkontrol gitu ya. Hingga saat ini kita bisa sangat merasakannya imbasnya. Jadi persiapan apa yang harus dilakukan gitu ya untuk mempertahankan inovasi gitu ya. Jadi mungkin karena kita belum cukup bisa merasakan di awal, jadi mungkin belum pernah teridentifikasi gitu ya. Nah, mohon dari Pak Hari, ini kelihatannya butuh tips-tips buat para inovator terkait dengan bagaimana kemudian kita mengantisipasi yang hal-hal yang ternyata, kita ternyata masuk gitu ya di dalam kondisi pandemi ini yang mungkin awal-awalnya nggak terasa gitu ya. Silakan Pak Hari. Ya, terima kasih. Jujur saya katakan tidak ada di dunia negara manapun yang saat ini tahu solusi untuk pandemi. Kalau kita ngomong solusinya. Ya. Tapi begini, bahwa disturb ya itu, kita disrupsi itu bisa terjadi kapan saja. Baik itu karena government policy atau market trend, tapi juga karena dunia seperti ini. Hal seperti ini pernah terjadi di dunia 100 tahun yang lalu. Waktu flu Spanyol itu ada. Pada saat itu sudah ada revolusi industri. Dan itu terdampak, tapi mereka bisa survive setelah itu. Nah, mestinya tahun ini kita bisa lebih banyak. Nah,
sebenarnya kembali kepada yang saya katakan tadi, bagaimana supaya kita tahu ya. Tentu kalau para pebisnis adalah dengan berkurangnya transaksi, berkurangnya customer, dan kita harus bisa memperkirakan pada saat berkurang customer, trennya akan berkurang terus atau tidak. Kembali tadi Mas, tadi sudah dijelaskan bahwa data penting. Jadi kita bisa lakukan analisis ya. Tadi Pak Duan juga bilang di sinilah pentingnya big data. Kita bisa melakukan predictive analysis. Apakah ini akan terus turun atau naik ya. Nah, itu dengan seperti itu sehingga kita bisa tahu pada saat titik mana kita harus berubah. Dan di sini spiritnya bukan mempertekankan inovasi, tapi keep innovating. Nah, kalau suatu perusahaan, kalau saya punya dulu adalah di usaha setiap 5 tahun kita harus innovate. Mungkin sekarang kita perlu tiap tahun itu tiap 2 tahun ya. Dan ini saatnya pada saat ini kalau kita punya ada yang stuck, kita saatnya kita melakukan R&D. Satu, kedua pesan saya, setiap bisnis usahakan selalu ada reserve. Jangan semua untung langsung diambil oleh pemilik sahamnya, reserve. Jadi sekarang kita pertanyaan begini, runway-nya untuk berapa bulan? Kita sebut runway itu cash flow ya, cash flow untuk dia ini berapa bulan? Jangan kita tidak punya cash flow, harus tetap punya reserve cash flow. Itulah beberapa perusahaan yang bertahan nanti adalah yang punya cash flow cukup besar, karena ini sekarang turun nanti akan naik. Pada saat ini ada yang sudah mati pas dia di valley of death saya katakan, tapi ada yang bisa ini. Nah, ini tergantung kita punya reserve yang saya sebut tadi, runway. Jadi kuncinya keep innovating and keep your runway. Itulah. Karena kejadian ini akan berulang, akan terjadi terus. Dan jangan pernah menyerah, keep innovating gitu. Terima kasih. Ya, luar biasa nih respon dari Pak Hari ya, terkait bagaimana kita harus merespon dan menyikapi gitu ya, karena cara kita menyikapi akan sangat menentukan langkah kita ke depan. Saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Pak Ari. Memang nggak ada orang yang bisa tahu semuanya apa yang bakalan terjadi gitu ya. Jadi wajar kalau pertanyaan tadi, kok dulunya kita nggak tahu dan tiba-tiba kok sudah kayak begini, ya nggak apa-apa gitu ya. Karena memang kita nggak tahu the future itu seperti apa gitu. Yang penting buat kita adalah bagaimana merespon situasi kayak gini, yang tadi tips-tipsnya juga sudah disampaikan juga oleh Pak Hari gitu ya. Nah, untuk Mas Duan nih, tadi kan banyak ya bicara tentang prediktif analitik yang disampaikan oleh Pak Hari gitu ya. Dan Mas Duan sendiri sempat sampaikan tentang pentingnya data listening kan gitu ya. Wah, ini kelihatannya cocok ini. Bagaimana kemudian kita sedikit bisa menguak gitu ya, tabir yang masih kabut untuk melihat apa sih tren dan sebagainya gitu. Silakan Mas Duan. Yeah, I think premisnya kan betul ya. I think we don't know what we don't know ya. And the best we can do is try to build layer by layer to understand apa yang sedang terjadi sekarang gitu. And I think from the data point of view, it's very important untuk kita bisa maximize data yang kita miliki di dalam Traveloka. Let's say kita sebut itu sebagai primary data, tapi juga ada secondary data yang bisa kita gunakan untuk understand actually for other market yang sudah 1 atau 2 step ahead compared to let's say Indonesia market atau Asia market, what is actually happen di sana sih, dan learning apa yang kita bisa bawa kembali ke Indonesia. Contohnya misalnya di China gitu, I think when they are start the recovery months before Asia Pacific, salah satu prominent patternnya adalah the one that drive the recovery itu adalah domestic consumption, domestic travelers gitu ya. Lalu diikuti di Vietnam dan sekarang juga terjadi di Indonesia. So I think to have a mix and match on understanding your customer behavior insight dan mengkalibrasi itu dengan pemahaman kita akan some of the market yang relevan untuk di compare dengan market kita is very much important.
I think on that side. Dan lalu when we are trying to make a change atau we trying to pivot or we are trying to make some improvement in the product, ya tadi sih selalu memiliki mindset bahwa dana kita terbatas gitu. We have limited source of resources sehingga kita perlu do very much rigor quantification rigor gitu. We need to ensure kita nggak mungkin tahu 100% setiap dolar yang kita habiskan itu resulting ke berapa dolar nantinya, cuma kita masih bisa predik dong harusnya, and try to have some sort of habit gitu ya, yang kita keluarkan ke rekan-rekan produk tim, dan kebalikan juga kita dengarkan apa yang mereka ingin capai gitu on the same time. I think to have a mix blend of internal data and external signals, dan ya di pair dengan tadi ya cost conscious, economic conscious, to test things yang benar-benar kita rasa bisa impactful, itu yang saya rasa penting untuk dilakukan di masa turbulent seperti ini. Jadi kita bisa membayangkan ya apa yang sudah dilakukan di Traveloka gitu ya, dan kita sendiri di Indosat kenapa membuat hack data itu karena juga sangat terinspirasi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Doan. Tidak hanya bicara bagaimana kita melakukan predictive analytic gitu ya, tapi termasuk mencari beberapa pattern yang bisa membantu kita melakukan pathfinding ke depan. Termasuk juga bagaimana kemudian kita mengagregasi dari data eksternal gitu. Jadi buat teman-teman yang nanti akan akan ikutan di hack data, saya pikir tips-tips yang disampaikan Mas Duan itu sangat membantu gitu ya, bagaimana kemudian gagasan-gagasan besar untuk membaca, ternyata data itu tidak cukup dibaca. Kalau dari Mas Duan tadi didengerin gitu. Padahal data itu nggak ngomong gitu, tapi kita bisa mendengerin bagaimana bisikan-bisikan data itu yang menginspirasi kita gitu. Nah sebenarnya masih banyak ini pertanyaan yang belum kita respon gitu ya, cuman karena waktu, karena kita masih ada salah satu yang juga ditunggu-tunggu, yaitu beberapa yang nanti akan disampaikan oleh MC di akhir acara ini gitu ya. Sebelum saya closing, saya ingin mengucapkan kembali terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Hari Sungkari atas waktunya di tengah kesibukan beliau keliling terus di Indonesia untuk membangkitkan kembali gitu ya industri-industri yang beliau naungi, karena ternyata industri beliau ini juga sangat terpukul, tapi saya melihat semangat Pak Hari Sungkari yang nggak pernah padam nih untuk membangkitkan kembali dengan energi positif yang disampaikan tadi. Kita doakan supaya Pak Hari tetap terus sehat dan untuk menggerakkan kembali sektor-sektor yang betul-betul terimbas gitu ya, di sektor pariwisata, industri kreatif dan sebagainya. Tapi saya yakin ini dengan sebuah semangat yang tidak pernah pupus ini akan segera bangkit kembali. Yang kedua juga kepada Mas Doan, terima kasih atas sharingnya yang luar biasa. Dan waktunya yang juga disempatkan pada malam hari ini gitu ya. Nah, sekali lagi teman-teman sekalian dan teman-teman media yang juga hadir pada kesempatan malam hari ini, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, karena di waktu malam ini gitu ya, tapi masih sempat hadir bersama-sama kita secara daring gitu ya. Sampai bertemu lagi di AM Ignite. Dan selanjutnya ini adalah bagian dari rangkaian virtual hackathon Indosat Ooredoo. Nah, saya kembalikan untuk selanjutnya kepada MC. Silakan Mbak Lis. Oke, terima kasih banyak Pak Arief, dan ini Pak Arief sudah menjadi host yang oke nih pada acara malam hari ini. Jadi acara talk show ini bisa berjalan dengan baik, dan terima kasih juga nih kepada Pak Hari Sungkoro dan juga Mas Doan dan juga Mas Desta yang sudah turut serta dalam acara talk show pada malam hari ini. Nah, acara hari ini alhamdulillah kita sudah selesai, dan tema pada malam hari ini, yuk berubah, pandemi bukan penghalang berinovasi. Malam hari ini itu sangat banyak menimbulkan ide-ide baru dan menambah wawasan kita semua.
Dan kita berharap di masa pandemik ini banyak rekan-rekan yang juga hadir pada malam hari ini, rekan-rekan developer dan juga rekan-rekan media beserta karyawan Indosat. Harapannya ke depan kita bisa punya banyak inovasi dan ide-ide yang baru dan lebih lebih berkembang lagi. Dan juga harapannya program spesial dari Indosat Ooredoo dapat diikuti oleh rekan-rekan semua dalam Indosat Virtual Hackathon 2020 ini. Nah, sekarang kita tiba saatnya kuis. Teman-teman bisa menjawab pertanyaan kuis dengan men-scan QR code atau link yang tampil di layar. Oke. Nah, teman-teman juga tidak perlu buru-buru. Kami buka hingga jam 23.59 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Jadi masih ada cukup waktu bagi rekan-rekan untuk dapat menjawabnya. Oke, dan ini ada 15 voucher belanja yang menanti senilai Rp50.000 bagi 15 orang yang beruntung dalam kuis pada malam hari ini. Oke, baik rekan-rekan semua, terima kasih. Terima kasih juga kepada bintang tamu hari ini yang telah ikut dalam acara talk show pada hari ini, rekan-rekan media, rekan-rekan developer, dan juga karyawan Indosat Ooredoo yang sudah hadir dan menyaksikan acara hari ini, Indosat Virtual Hackathon 2020. Kita tunggu partisipasinya ya dalam program Virtual Hackathon pada malam hari ini, dan seterusnya tadi sudah disampaikan oleh Mas Desta rangkaiannya seperti apa sampai dengan 30 Oktober ya tadi disampaikan untuk pendaftarannya. Dan jangan lupa untuk terus pantau info terbaru dari program Virtual Hackathon melalui sosial media Indosat Ooredoo dan juga IDCamp. Oke, rekan-rekan semua, saya Liz Adianti, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa pada acara Indosat Ooredoo selanjutnya. Terima kasih, selamat malam. Malam, terima kasih Pak Arif. Terima kasih.